Seorang mahasiswa Indonesia di Columbia University New York, Ardi Rashiwardana, rela jika wisudanya dibatalkan akibat ikut demo mendukung Palestina di kampusnya. Pihak kampus mulai menangguhkan status mahasiswa pada Senin 29 April kemarin. Columbia University mengatakan penangguhan ini sebagai upaya untuk memastikan keamanan kampus. Setelah tindakan disipliner dimulai, penilaian ditangani oleh beberapa unit berbeda di universitas berdasarkan sifat pelanggarannya. Ultimatum tersebut yang ditetapkan batas waktu pada Senin pukul 14 waktu setempat muncul setelah rektor universitas mengumumkan bahwa upaya mencapai kompromi dengan penyelenggara protes gagal. Dia mengatakan bahwa lembaga tersebut tidak akan tunduk pada tuntutan untuk melakukan divestasi dari Israel. Para demo para mahasiswa Columbia University ini dianggap sebagai protes terhadap perang di Gaza. Mereka tampak mengenakan masker dan atasan berwarna cerah. Bahkan tangan mereka terikat membentuk dinding manusia. Mereka seakan menghalangi segala upaya aparat penegak hukum untuk membubarkan lokasi protes. Terlihat pula mereka membawa beberapa poster ataupun spanduk yang menyatakan protes terkait perang antara Israel dan juga Hamas yang terjadi di jalur Gaza. Mengutip VOA Indonesia, salah satu mahasiswa Indonesia yang ikut dalam demo pro-Palestina adalah Ardi Rashiwardana. Dia mengaku tidak takut jika nantinya kampus menangguhkan status mahasiswanya dan ia tidak diwisuda. Mertua Ardi yang juga ada di New York juga mengetahui hal tersebut. Ardi mengaku ikut demo karena panggilan hati untuk mendukung Palestina. Kampus Columbia di New York telah menjadi pusat serangkaian protes perguruan tinggi di seluruh AS terhadap perang 6 bulan Israel di Gaza. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memeriksa staf dari dua rumah sakit terbesar di jalur Gaza. Ini merupakan konfirmasi pertama bahwa penyelidik ICC sedang berbicara dengan petugas medis tentang kemungkinan kejahatan di jalur Gaza. Mengutip Reuters pada Selasa, 30 April, dua orang sumber mengatakan bahwa para penyidik ICC telah mengambil kesaksian dari staf yang pernah bekerja di rumah sakit utama di kota Gaza di utara daerah kantong tersebut, yaitu Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci. Salah satu sumber mengatakan bahwa kejadian di sekitar rumah sakit dapat menjadi bagian dari penyelidikan ICC yang menyidangkan kasus pidana terhadap individu atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi. Kantor Kejaksaan ICC menolak mengomentari masalah operasional dalam penyelidikan yang sedang berlangsung dengan alasan perlunya menjamin keselamatan korban dan saksi. ICC mengatakan pihaknya sedang menyelidiki dua pihak dalam konflik tersebut, termasuk termasuk serangan pejuang Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel dan juga serangan Israel berikutnya di Gaza. Selama konflik, dua rumah sakit utama di Gaza telah menjadi sasaran utama Israel. Rumah sakit dikepung dan diserbu oleh pasukan Israel yang menuduh militan Hamas menggunakan rumah sakit tersebut untuk tujuan militer. Namun hal ini dibantah oleh Hamas dan staf medis. Dalam beberapa hari terakhir, para pejabat Palestina juga menuntut penyelidikan setelah ratusan jenazah ditemukan dalam kuburan massal di Rumah Sakit Nasser. Kedua sumber tersebut tidak mengatakan apakah kuburan ini merupakan bagian dari hal yang akan diselidiki oleh penyidik ICC.
Israel pun membantah melakukan kejahatan perang, termasuk di dalam atau di sekitar rumah sakit Gaza, di mana Israel mengatakan semua aktivitas militernya dibenarkan oleh kehadiran pejuang Hamas. Perwakilan Fatah dan Hamas dilaporkan bertemu di China. Mereka diduga membicarakan konflik di Timur Tengah dan pemerintahan Palestina. Untuk pertama kalinya, Tiongkok menjadi tuan rumah perundingan antara faksi-faksi utama Palestina yang bertujuan untuk menjadi pemain kunci di wilayah tersebut. Mengutip AFP dan Al Arabiya pada Selasa 30 April, China dengan tegas mendukung rekonsiliasi internal di antara berbagai faksi di Palestina melalui dialog. Ini sebagai bagian dari upaya Beijing untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, membenarkan perwakilan Fatah dan Hamas mengunjungi Beijing baru-baru ini. Akan tetapi, dia tidak menjelaskan secara spesifik terkait pertemuan tersebut. Namun dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera Qatar, Menteri Luar Negeri China Wang Yi secara implisit membenarkan laporan bahwa pejabat Fatah, pimpinan Mahmud Abbas, dan Hamas bertemu di Beijing pada hari Jumat. Pertemuan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengakhiri perbedaan pendapat di antara mereka dan mewujudkan rekonsiliasi di bawah kepemimpinan Tiongkok. Namun China belum meresmikan pertemuan tersebut. Seorang pejabat Fatah mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat bahwa sebuah delegasi yang dipimpin oleh Azam Al-Ahmad, anggota Komite Pusat dan Eksekutif Fatah, telah berangkat ke Beijing. Seorang pejabat Hamas mengatakan bahwa tim faksi yang melakukan pembicaraan dipimpin oleh Musa Abu Marzouk, yaitu wakil kepala Biro Politik yang akan terbang ke China pada hari Jumat. Ini adalah pertama bagi gerakan Islam sejak 7 Oktober. Kedua faksi diketahui terlibat perang saudara setelah pemilu tahun 2006 yang menyebabkan pejuang Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza. Hamas telah menguasai wilayah tersebut sejak 2007. Sebelumnya, anggota Biro Politik Hamas, Khalil Al-Haya, mengatakan pihaknya telah menerima tanggapan Israel terkait usulan gencatan senjata. Usulan tersebut dikirimkan Hamas ke Israel melalui Mesir dan Qatar pada 13 April 2024. 应中方邀请，巴勒斯坦民族解放运动和伊斯兰抵抗组织代表日前来京磋商，就推进巴内部和解深入坦诚对话。双方充分表达了通过对话协商实现和解的政治意愿，就诸多具体问题进行探讨，并 Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Saradita beserta kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.